Baiklah pemirsa, kita akan kembali berlanjut. Ya, saya langsung akan sambut penelpon pertama. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Pak Tanudin sore nih Pak. Ya, silakan Pak. Ini saya ingin bertanya nih Pak eh, kepada Ibu. Yang Ya. pertama sekali pada saat kejadian 11 April kemarin, saya melihat beberapa siswa ketika mereka tidak terkontrol oleh gurunya, maka ketika dijumpai oleh orang lain, anak ini ketika ditanya namanya lupa, orang tuanya lupa, tempat tinggalnya lupa, bahkan segala-galanya ia lupa. Ini siapa ya? Dan bagaimana cara untuk membangun jiwa anak yang telah hilang ini? Iya. Yang kedua, saya tujukan kepada Bapak wali murid atau Bapak komite. Peran kita selama kejadian adanya bencana yang kita alami di Aceh ini, apa ya peran komite wali murid dalam mensukseskan program pengurangan resiko bencana di sekolah? Karena pengetahuan saya ada beberapa sekolah di luar sana, mereka sudah aktif untuk membangun sekolahnya supaya bisa mengantisipasi jika terjadi kebencanaan. Jadi saya juga bertanya kepada Bapak Komite, apa saja peran komite di sini untuk mensukseskan program pengurangan resiko bencana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Hasanuddin di Surin yang sudah menjadi penelpon pertama malam hari ini. Untuk pemirsa yang lain juga lain telepon kami, pemirsa masih kami buka hingga di penghujung acara nanti. Langsung Ibu Farida, ini pertanyaannya, ada pengalaman yang menyangkut dengan kondisi siswa ya Ibu, ya bagaimana? Baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Kalau di sekolah kami, seperti sekalian tadi, bahwa ketika gempa terjadi, kami langsung memanggil siswa, semua guru bersama-sama dengan siswa untuk tetap di lapangan. Artinya supaya siswa ini jangan lari kocar-kacir. Dan memang terjadi seperti yang Bapak katakan, ada anak yang nangis, malah dia memanggil mamanya. Dia mengatakan, mama di rumah sendiri. Nampaknya ini anak-anak yang tinggal di pinggir pantai. Jadi yang dia pikirkan bukan diri dia, tapi mamanya di rumah sendiri. Dan disitulah peran kami sebagai guru di sini, berbagai cara membujuk si anak, membesarkan hatinya, mengatakan bahwa ini adalah bencana, musibah yang diberikan oleh Allah, dan kita harus mengingat Allah. Jadi kita dengan zikir, kita ajak anak berzikir, dengan doa seperti yang saya katakan tadi, sehingga anak kembali tenang. Memang sangat sulit pada awalnya kita untuk menenangkan dia, karena dia terus mengingat mama di rumah, mama di rumah. Jadi untuk itu memang sangat berperan, guru itu harus bersama dengan anak-anak di tempat atau di lapangan. Jangan sekali kita membiarkan anak pulang sendiri ketika itu. Mungkin ini hal yang harus kita lakukan. Jangan kita biarkan dia pulang, karena di jalan dia bisa tersesat, biar terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kita sebagai guru memang harus betul-betul menjaga anak ini, baru kita lepas pulang ketika orang tuanya datang. Itu yang harus kita lakukan. Jadi memang prosedurnya memang seperti itu, ya, Ibu, ya? Seperti Tidak boleh itu. dibiarkan pulang sendiri dan sebagainya, begitu Ibu ya. Nah, saya ingin bertanya sedikit lagi Ibu, ini menyangkut dengan mentalitas, seperti pengalaman yang disebut tadi oleh Pak Hasanuddin ya, bahwa sampai lupa segala-galanya. Ini kan tingkatnya sudah drop, sepertinya sudah rendah sekali. Apakah ini memang secara psikologi masih mungkin untuk dinormalkan kembali Ibu? Ya, mungkin saja dinormalkan, masih bisa. Tentu dengan pendekatan yang secara keibuan, pendekatan secara baik, ini dengan lemah lembut kita mengapakan si anak ini, dengan kita masuk ke dalam jiwa dia, itu cara kita untuk membangun mental dia. Jadi saya rasa seperti itu yang harus dilakukan. Mungkin barangkali yang disebut dalam teori pendidikan, guru adalah orang tua kedua. Orang tua kedua. Jadi kita seolah-olah di situ sebagai orang tuanya. Memang yang kita lakukan kalau di sekolah, kalau anak sudah mulai kita harus menggosok-gosok kepalanya, kalau bisa kita cium di pundaknya, berbagai macam kita lakukan. Seperti anak sendiri. Ya, seperti anak sendiri. Baik Ibu Farida, terima kasih atas penjelasannya ya. Dan saya akan ke Pak Zul, ini pertanyaan kedua ditujukan untuk Pak Zul ya. Ada tidak Pak Zul, katakanlah peran-peran yang spesifik ini menyangkut dengan program ini ya, untuk mendukung suksesnya program ini dari komite? Silakan Pak.
komunikasi dengan pihak guru belum maksimal. Tapi ke depan kita juga sudah pernah juga membicarakan dengan Dewan Guru. Ini pendekatan-pendekatan bagaimana terhadap anak dalam bagaimana menanggulangi bencana, menghindari terjadinya bencana, bagaimana Dewan Guru dalam mengamankan ataupun menertibkan anak-anak di saat terjadi gempa. Ini sudah pernah juga kita bicarakan sama Dewan Guru. Cuman yang kami juga mengharapkan ini juga dari pihak Dinas Pendidikan, apa yang disampaikan oleh Pak Anas sama Pak Jamal tadi, mengintegrasikan kurikulum. Saya sependapat seperti Pak Anas, dia tidak semestinya pelajaran bencana, tapi dalam materi pelajaran apa bisa masuk ini masalah penanggulangan bencana. Yang penting mungkin di materi pendidikan agama ya Bu. Sekolah. Ini kan ya, mental, tadi kan yang disampaikan ya, kuncinya mental anak. Karena anak-anak sekarang juga, generasi sekarang, ini mentalnya, kemanjaan, kemandiriannya kurang anak-anak sekarang. Sehingga terjadi seperti ada murid yang shock gitu. Ini akibat mungkin mental, terlalu manja. Jadi si anak juga tidak pernah bencana itu kan datang dari Allah misalnya. Ya. Jadi juga hanya dengan doa. Pencegahannya ya kita menghindari. Bagaimana menghindari? Misalnya si anak diajari bagaimana penanggulangan bencana dengan menanam pohon, membersihkan got. Ini kan suatu pelajaran kepada si anak. Bagaimana kita membantu teman, kondisi yang bagaimana. Kalau ada bencana gempa, di mana posisi kita yang tepat. Kalau posisi banjir, di mana posisi kita yang tepat. Kalau kebakaran, bagaimana. Jadi ini juga harus disampaikan kepada murid-murid sekolah. Ya, artinya harus ada yang bersifat mencegah juga ya, bukan hanya ketika terjadi bencana lalu menyelamatkan diri ya, tapi juga bagaimana mencegah bencana itu seperti Bapak sebutkan tadi ya, menanam pohon untuk menjaga kebersihan dan lain-lain gitu Pak ya. Ya Pak, saya ingin bertanya lebih dalam ini, mengapa tadi Bapak menyebutkan belum maksimal ya, ini yang dimaksud dengan belum maksimal ini apakah komunikasinya atau yang Bapak maksud adalah pengintegrasian itu sendiri dari komite itu Pak? Ini kan pengintegrasiannya, ini mungkin ya wadah. Tapi kalau seperti ini mungkin saya bisa memahami mungkin dengan kesibukan Dewan Guru, dengan kesibukan wali murid, mungkin agak terbatas komunikasinya. Tapi kalau memang nanti sudah ada suatu program mungkin dari sekolah, ya otomatis kita wali murid akan mendukung apa yang diprogramkan oleh pihak sekolah. Iya, baik. Artinya perlu peningkatan koordinasi gitu Pak ya, dengan pihak sekolah ya, dengan komite ya Pak ya. Oke, nah kemudian kalau untuk internal komite sendiri Pak, Bapak melihat ada tidak misalnya komunikasi yang tidak berjalan baik? Ini komite kan juga katakanlah gabungan dari wali murid. Bapak melihat ada tidak misalnya sesuatu yang mungkin perlu lebih dieratkan lagi Pak? Ya, saya rasa seperti itu. Karena kita dari unsur-unsur yang berbeda, mungkin dengan kesibukan yang berbeda. Jadi komite ini ya kita harapkan ke depan lebih eksis, lebih bermanfaat bagi sekolah, bagi murid, ya, termasuk bagaimana struktur bangunan. Ini banyak hal mungkin akan dibicarakan dengan pihak sekolah atau pihak dinas pendidikan dalam membangun gedung sekolah. Tapi sampai saat ini kita kan melihat juga masih ada dibangun misalnya fasilitas sekolah itu di daerah rawan bencana. Ini juga kadang-kadang kita agak perhatian dengan program apa yang kita bicarakan hari ini. Baik, ya. Oke, artinya bagaimana kemudian juga peran komite juga akan lebih diintensifkan gitu Pak ya dalam hal komunikasi dan juga perencanaan gitu ya. Oke, baik, saya kembali lagi nih ke adik-adik. Tadi kita ingin bercerita pengalaman waktu simulasi ya. Siapa yang ingin bercerita malam hari ini? Silakan disebutkan namanya dulu. Ya, silakan disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meja Farnuzlai. Ya, saya pernah diajarkan simulasi pada kelas 6 SD kalau nggak salah. Ya, pada saat itu ada simulasi umum ya, hampir sekota Baraci itu dilaksanakan simulasi itu. Ya, yang diajarkan ya bagaimana kita menghindari jika terjadi gempa, menghindari runtuhan bangunan, dan bagaimana mental kita jangan panik, harus berdoa. Habis itu pada saat
pada saat bunyi tsunami kita harus lari, jangan lari memakai kendaraan, karena kalau kita lari pakai kendaraan ya bisa macet, kita yang ditelan sama tsunami. Tapi kita harus lari aja, kalau lebih enak lari. Betul, betul. Nah, waktu 11 April kemarin punya pengalaman tidak? Tadi sudah ikut simulasi gitu ya. Ada tidak merasakan bahwa ada manfaatnya dari simulasi yang pernah didapatkan dengan kejadian tanggal 11 kemarin? Ya, ada lah manfaatnya. Soalnya kami kan nggak ada keluar dari sekolah karena kami pulang sampai sore. Oke, jadi karena juga posisi sekolahnya ya tadi seperti yang disebut oleh Ibu Farida, karena posisinya pengalaman tahun lalu itu aman ya, sehingga memang tidak lari keluar ya. Kalau ada teman-teman yang lain, ada tidak yang mungkin berusaha untuk tidak dikoordinir oleh guru, misalnya ingin menyelamatkan diri, ada tidak yang seperti itu di antara teman-teman? Ada ya? Oke. Nah, kemudian ketika guru misalnya menyampaikan pelajaran-pelajaran tertentu dikaitkan dengan kebencanaan, ada tidak merasa kesulitan? Apanya yang agak susah dipahami mungkin? Ada tidak? Ya, kalau masa kesulitan, apa yang ada? Soalnya kalau kita menghindari bencana itu, ya dengan logika lah, karena kita ya logikanya seperti apa? Udah agak gede lah. Oke. Bisa ada gempa, harus lari, logika. Oke, ya jadi harus tenang tapi juga waspada ya, dan mengikuti petunjuk dari guru seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Oke, apa harapan adik untuk kedepannya menyangkut dengan pencegahan bencana ini? Ya, harapan saya banyaklah dipraktikkan simulasi bencana. Oke, simulasi bencana ya. Selain karena itu masih kurang. Oke, dirasakan masih kurang ya. Ini sudah didengar ya Ibu dan juga pejabat-pejabat kita ini malam hari. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nanti kalau ada yang mau cerita lagi, kita masih ada beberapa menit ya. Pemirsa juga bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih ada beberapa menit lagi bagi Anda yang bisa menelpon kami di studio. Ya, baik Pak Anas, ini apa harapan Pak Anas ini ke depan ini? Kira-kira strategi yang harus direformulasi mungkin ya. Mungkin tidak berbicara dalam konteks kebencanaan saja. Ini kan salah satu segmen saja ya. Dalam konteks yang lebih luas nih, apa yang harus dilakukan untuk pendidikan Aceh? Yang pertama tentu kita harus kembali lagi ke masalah bencana dulu. Di mana kita selama ini hanya melihat bencana setelah terjadi bencana, kan itu jadi masalah. Dalam arti hanya kesiapsiagaan kalau terjadi gempa, kalau terjadi banjir, tapi pendidikan kebencanaan untuk menghindar terjadinya bencana alam saya pikir juga perlu dikembangkan kembali. Misalnya kenapa terjadi banjir, itu harus diketahui oleh anak-anak sehingga anak-anak bisa mencegah itu. Itu yang penting saya pikir. Tidak hanya pada untuk bagaimana setelah terjadi, tapi bagaimana supaya tidak terjadi juga yang penting. Betul. Itu saya pikir yang arahnya dari kita tanamkan kepada anak dua-duanya, jadi harus seimbang. Kemudian yang secara umum tentu saya pikir kalau untuk pendidikan ini sekarang adalah saya pikir kemandirian anak yang salah satu juga yang tadi dikatakan oleh anak-anak kita. Betul. Bagaimana kemandirian untuk menyelesaikan masalah ini sangat kurang saya pikir di anak-anak kita. Anak-anak kita kan manja sekarang. Semua tidak bisa. Aneh memang sudah SMP, sudah SMA masih menggoreng telur pun nggak bisa. Jadi menyetrika baju juga harus panggil orang tua. Itu adalah hal kemandirian yang itu juga akan mempengaruhi dalam sikap perilaku hari-hari dan juga dalam bencana tentunya. Tapi kalau untuk yang pendidikan secara umum secara berkualitas tentu itu masih panjang ceritanya, tidak mungkin kita ceritakan hari ini. Dan pada hari ini memang lebih kepada kita lihat bagaimana supaya anak-anak itu kita tingkatkan kemandirian. Dengan demikian mereka juga akan belajar sendiri. Dengan demikian juga akan kalau mereka sudah tertanam tanggung jawab, kemandirian, itu akan menyebabkan mereka mudah untuk dikembangkan kemana saja, akan mudah kita kembangkan untuk mengejar mutu-mutu pendidikan lebih baik. Ya, ini sekarang memang kalau ujian nasional kita lihat sudah cukup bagus. Tetapi di balik itu daya saing kita aja masih kurang, masih sangat menyedihkan dan perlu peningkatan. Misalnya kita lihat kita berada di posisi 31 daripada 34 provinsi. Itu apabila diurutkan dari hasil ujian anak-anak kita yang ikut di SMPTN, dia ikut tes ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia, ternyata kita berada pada posisi 31, itu kata Rektor Indonesia. Dan itu perlu, makanya itu adalah perlu ditingkatkan kembali mutunya dan juga kemandiriannya untuk itu. Nah, ini saya pikir kalau masalah yang lain sudah cukup panjang kalau kita ceritakan. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain nanti dengan Pak Anas ya. Jangan-jangan nih kalau udah mahasiswa pun belum mandiri nih. Itu susah. Ya, Pak Jamal, closing statementnya. Saya melihat